Mendengar kata listrik, apa yang terfikirkan oleh kita? PLN, lampu, atau kehidupan? Ya, listrik adalah kebutuhan fundamental yang pantas jadi trending topik seantero bumi pertiwi. Listrik berperan penting di kehidupan manusia, baik dalam aspek ekonomi, kesehatan, infrastruktur, dan lainnya. Konsumsi listrik di Indonesia setiap tahunnya terus meningkat. Oleh karena itu, perakiraan kebutuhan listrik jangka panjang perlu dipersiapkan. Namun, kenyataan di lapangan cukup memprihatinkan. Pemerataan listrik di Indonesia belum sampai pada titik maksimal. Pemerintah Indonesia terus berupaya melakukan penambahan kapasitas listrik sebesar 35.000 MW. Sayangnya, program tersebut terhambat oleh munculnya kehadiran pandemi serta satu dan lain hal. Pada tahun 2030, populasi dunia diproyeksikan bertambah sebesar 1,3 sampai 8,3 miliar. Sehingga perlu adanya sumber energi yang mencukupi dan terjangkau guna menyokong pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan. Sebagai negara dengan kondisi geografis beragam dan penduduknya tersebar dalam 5 pulau besar, Indonesia perlu mengamankan kecukupan pasokan energi, peningkatan akses terhadap energi modern, dan efisiensi energi. Hal ini selaras dengan Sustainable Development Goals ke-7, yakni ensure access to affordable, reliable, sustainable, and modern energy for all. Seperti yang kita ketahui, Indonesia sendiri memiliki ketimpangan akses listrik, di mana di Pulau Jawa, elektrifikasi listrik hampir mencapai 98%, yang penggunaan listrik terbesarnya dipakai untuk sektor industri, disusul rumah tangga, usaha, dan umum. Sedangkan untuk wilayah timur Indonesia, penggunaan listrik lebih besar terhadap sektor rumah tangga daripada industri, dikarenakan terbatasnya akses listrik. Lantas, langkah apa yang harus diambil Indonesia untuk menangani ketidakmerataan pasokan listrik ini? Jawabannya adalah dengan pemanfaatan energi baru dan terbarukan, atau yang kita kenal dengan EBT. Kenapa EBT? Karena Indonesia mengandalkan batu bara dan minyak bumi sebagai sumber untuk menghasilkan listrik. Sayangnya, sumber daya tersebut akan semakin menipis dan pastinya akan habis. Oleh karenanya, kita memerlukan energi alternatif yang dapat memenuhi kebutuhan yang terus meningkat di masa depan. Energi terbarukan adalah energi yang pada umumnya merupakan sumber daya non-fosil yang dapat diperbarui, dan apabila dikelola dengan baik, maka sumber dayanya tidak akan habis. Ada beberapa jenis EBT di Indonesia, di antaranya pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik jenis ini memiliki kapasitas output yang relatif besar dibandingkan dengan pembangkit energi terbarukan lainnya. Hasil produksinya pun tidak menyebabkan emisi karbon, serta tidak menyebabkan polusi gas rumah kaca yang tentunya sangat mendukung prinsip eco-living. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Pembangkit listrik jenis ini sangat cocok digunakan di Indonesia, karena Indonesia memiliki potensi air yang melimpah, seperti sungai, air terjun, bahkan saluran irigasi dalam pertanian pun bisa dimanfaatkan. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro juga merupakan solusi terbaik untuk daerah terpencil yang belum terjamah oleh PLN. Pembangkit listrik tenaga biomasa. Pembangkit listrik ini menggunakan sumber tanaman dan hewan. Tanaman dapat tumbuh berulang-ulang pada lahan yang sama tanpa harus mengeluarkan biaya yang signifikan. Bahan baku yang selalu tersedia membuat biomasa merupakan sumber energi yang tidak akan pernah habis. Dengan menggunakan energi terbaru dan terbarukan, kita tidak perlu khawatir karena ketersediaannya akan selalu ada. Ditambah lagi, Indonesia sendiri memiliki kelimpahan alam yang kaya, sehingga ketersediaan sumber energi dapat terus kita gunakan secara berkelanjutan.